Masjid Agung Semarang atau yang akrab disebut Masjid Kauman Semarang adalah salah satu masjid tertua di kota Semarang, ibu kota Jawa Tengah. Berdiri pada tahun 1749 Masehi, masjid yang berada di dekat alun-alun barat kota Semarang dan Pasar Johar ini mengalami setidaknya 3 kali pemindahan akibat dari peristiwa-peristiwa besar yang pernah terjadi pada Masjid Kauman seperti kebakaran dan yang lainnya. Pada saat memasuki masjid, di gapura utama masjid terdapat sebuah prasasti atau tulisan yang tertempel di dinding gapura dengan bertuliskan 4 bahasa, yaitu bahasa Arab, Belanda, Jawa kuno, dan Melayu, yang menceritakan mengenai proses perpindahan dan peristiwa yang pernah terjadi pada Masjid Kauman. Di halaman depan masjid, kita dapat melihat beduk besar yang digunakan masjid untuk memanggil jamaah menunaikan ibadah sholat. Selain itu, Masjid Agung Kauman juga memiliki menara yang sangat tinggi dan kokoh yang berguna memberikan informasi penting bagi masyarakat setempat. Setelah memasuki masjid, kita dapat melihat tiang-tiang masjid yang berdiri kokoh sebagai penguat bangunan masjid. Bapak Muhaimin selaku salah satu sekretariat masjid mengatakan bahwa berdirinya Masjid Kauman Semarang tidak lepas dari peran Kerajaan Demak yang dimulai dengan adanya perintah dari Sunan Kalijaga kepada Maulana Ibnu Abdul Salam yang datang dari Persia yang ditugaskan untuk menyebarkan agama Islam di pesisir Pulau Jawa. Kemudian, beliau membangun masjid di daerah Pragoto, dan kemudian dibangunlah juga masjid di kota Semarang yang juga digunakan sebagai kantor kabupaten. Biasa disebut Masjid Semarang saja awal. Itu konon kalau kita bicara tentang berdirinya Masjid Semarang itu tak lepas dari Kerajaan Demak. Karena awalnya konon dimulai dengan perintah Sunan Kalijogo kepada Maulana Ibnu Abdul Salam yang seorang pendatang dari Persia itu untuk menyebarkan agama Islam di pesisir Pulau Jawa. Kemudian Maulana Ibnu Abdul Salam ini kemudian berdakwah menyebarkan agama Islam di daerah Pragoto, dataran tinggi itu yang dari sekitar Bugas. Di situ Maulana Ibnu Abdul Salam dan anaknya kemudian membangun masjid untuk menyebarkan agama Islam sekaligus mengembangkan pengaruh kerajaan Demak. Pada waktu itu masih di bawah kerajaan Demak. Dan ternyata luar biasa pengaruhnya semakin kuat dan setelah Semarang setelah kerajaan Demak kemudian diteruskan dengan kerajaan Pajang Hadiwijaya, kemudian Semarang dianggap sudah bisa menjadi sebuah kabupaten. Maka setelah itu dibentuklah Kabupaten Semarang. Masjid yang tadi digunakan untuk menyebarkan agama Islam ditingkatkan menjadi kantor kabupaten. Itu awalnya. Maka aktivitas masjid pun juga selaras dengan aktivitas kabupaten termasuk dalam rangka syiar Islam, terutama pada saat menjelang bulan Ramadan. Jadi pada waktu itu kebiasaan yang ada di masyarakat Semarang, Kabupaten Semarang itu menetapkan Ramadan dengan menggunakan ru'yah. Ru'yah itu melihat bulan. Bulan terlihat langsung, kalau sudah terlihat baru dinyatakan masuk ke bulan Ramadan. Di sini pun sama. Jadi pada waktu itu pernah terjadi perbedaan pendapat tentang hasil ru'yah, sehingga puasanya tidak sama dulu kalau begitu. Maka pada tahun 1881 zamannya Raden Mas Gugum Aryo Pogongkirat memimpin Semarang,
menjadi Kabupaten Semarang itu punya inisiatif bagaimana kalau ruqyah itu dilakukan oleh putusan kabupaten. Jadi tidak pribadi melakukan ruqyah, tapi kabupaten khusus mengutus orang untuk melakukan ruqyah. Dan orang tadi itu melihat di beberapa tempat karena memang Semarang itu sangat tipologis bagus ya, ada Semarang atas, Semarang bawah, ada menara laut. Itu pun bangunan tertinggi zaman dulu itu ya, di bawah itu menara laut yang sangat efektif untuk melihat hilal, ya hilal. Kemudian setelah terlihat baru disampaikan ke kiai-kiai yang sudah kumpul di masjid. Jadi masjid mengumpulkan kiai-kiai untuk mendengarkan laporan hasil ruqyah. Setelah disepakati, misalnya sudah terlihat bulan, baru nanti setelah itu diumumkan kepada bupati kemudian mengumumkan kepada masyarakat. Ini prosesnya seperti sekarang ini kalau ada sidang isbat. Jadi jauh sebelum sidang isbat, di situ sudah ada kegiatan yang sama dengan sidang isbat. Kemudian bupati tadi itu akhirnya mengumumkan kepada masyarakat. Nah, pengumuman bupati ini ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Ditunggu-tunggu masyarakat karena memang pada waktu itu paling efektif untuk mengumumkan ya lewat pengumuman. Kalau sekarang mungkin kita jangan berpikir sekarang sangat mudah pengumuman apapun, tapi sekarang dulu kan sangat sulit. Paling apa dikumpulkan, diumumkan gitu. Makanya itu sangat ditunggu pengumuman bupati tentang awal Ramadan itu. Sehingga pada waktu itu masyarakat kumpul, banyak sekali masyarakat kumpul. Nah, itu di alun-alun mereka kumpul menunggu pengumuman bupati. Kemudian kalau sudah diputuskan ruqyah melihat bulan sudah kelihatan, maka di masjid ini itu kejadiannya ya yang maghrib duduk kemudian di kantor bupati yang dekat jaraknya nggak jauh, paling 100 meter itu dibunyikan bunyi meriam bel. Jadi di masjid bunyi beduk, di kantor bupati bunyi meriam, ada bunyi beduk, ada bunyi der, maka orang nyebutnya der kan, jadi der. Jadi kalau para sepuh dulu pernah mengutarakan atau menceritakan berkaitan dengan pengumuman proklamasi yang dilakukan di Masjid Agung Semarang. Jadi ceritanya ketika di Pegasang Timur itu dilakukan proklamasi, 1 jam kemudian di Masjid Agung Semarang itu melalui corong Masjid Agung Semarang itu di atas itu oleh seorang dokter muda pada saat itu, kalau nggak salah namanya Dr. Agus. Beliau mengumumkan dengan keberaniannya beliau itu dari lisan beliau bahwa Indonesia itu telah merdeka dengan telah dibacakannya proklamasi di Jakarta, di Pegasang Timur itu pada awal mulanya. Kemudian begitu beliau itu terdengar mengumumkan tentang proklamasi atau kemerdekaan Republik Indonesia di Masjid Agung Semarang ini melalui pengeras suara pada saat itu, maka beliau itu dicari oleh bala tentara Jepang yang di Semarang khususnya, karena ketakutan beliau, akhirnya beliau itu lari ke Jakarta, sehingga beliau akhirnya tinggal di Jakarta sampai meninggal di Jakarta. Itu ceritanya beliau gitu. Nah, selain itu khotbahnya pada itu hari Jumat, khotbah Jumat pada 17 Agustus 45 di Masjid Agung itu sendiri pun menjelaskan tentang kemerdekaan Republik Indonesia dengan proklamasi yang telah dibacakan di Pegasang Timur itu. Jadi mungkin Masjid Agung Semarang itu satu-satunya di Indonesia ya, mungkin kita nggak tahu juga di masjid lain, masjid yang ikut underbeni, ikut menyiarkan masalah kemerdekaan Republik Indonesia. Dengan kalau nggak salah zaman dulu yang masih tersisa adalah mic-nya yang digunakan
Corong itu sempat disimpan di, mungkin itu salah satu keberanian Dr. Agus itu ya. Begitu mungkin dia mendengar di radio barangkali, pada saat itu nggak tahu juga persis ya. Mungkin mendengar di radio atau mungkin dengar dari saudaranya atau dia di Jakarta melalui telepon dan sebagainya, nggak tahu persis. Cuma beliau itu langsung berinisiatif sendiri mengumumkan tentang proklamasi itu di Masjid Semarang. Ya mungkin latar belakangnya karena senang kan mendengarkan berita tentang kemerdekaan. Seorang jiwa muda, seorang Dr. Agus yang masih muda saat itu ya bergerak hatinya untuk ikut mengumumkan di Semarang ini. Jadi kalau masjid yang ini, yang sekarang berdiri ini ya, jadi sebelumnya masjid itu yang setelah dari Buban itu pindah ke sini pun sekitar tahun 17 sekian, 1773 atau berapa gitu ya, itu terbangunlah masjid terbesar di Semarang pada saat itu. Jadi Manggala ketiga kalau bicara itu. Nah, ketika sudah terjadi bangunan kurang lebih itu dimakan waktu hampir 100 tahun membangun itu kurang lebih. Itu baru berjalan berapa tahun, masjid itu pun terbakar lagi, bukan karena pemberontakan ya, tepatnya 1885 jam setengah 9 malam, jadi tanggal 10 April tahun 1885 itu terbakar karena petir. Jadi masjid yang sudah berdiri ya, kalau nggak salah ini bentuknya ini, masjid yang begitu sudah berdiri dengan baik itu terbakar habis karena petir. Maka kalau jenengan melihat prasasti di Gapuro itu ada 4 bahasa itu, ada bahasa Arab, bahasa Belanda, bahasa Melayu, dan bahasa Jawa kuno yang menerangkan tentang kebakaran pada tahun 1885. Ini dibangun kembali apa? Jadi 5 tahun kemudian. Jadi pembangunan resminya kurang lebih tahun 1889, selesai 1890. Hanya 2 tahun, sekitar 2 tahun lah. Tapi ini dari kebakar sampai dibangun kembali itu makan waktu 5 tahun. Nah, bangun inilah yang sampai saat ini masih berdiri kokoh, yang berubah hanya serambi depan, serambi kanan, serambi kiri. Masjid Kauman Semarang merupakan masjid yang bersejarah bagi kota Semarang. Saat perpindahannya sebanyak 3 kali, masjid ini terus berkembang dengan eksistensinya di kalangan masyarakat Semarang. Itulah Masjid Agung Kauman Semarang yang memiliki peran erat dan penting kaitannya dengan peristiwa di sekitar Semarang yang tak hanya tentang perkembangan Islam, tetapi juga memiliki sisi sejarah yang dapat digunakan informasinya untuk meningkatkan pengetahuan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama masyarakat Semarang.